Sebelumnya akan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir untuk presentasi pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septina Lesbiati MPD yang telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami pada mata kuliah linguistik umum. Dan pula saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan berpartisipasi pada presentasi kali ini. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki 212 sebagai moderator sekaligus materi pada presentasi pada kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Yoventi Ramadhani, saya Jetias Bisari. Di sini kami akan membahas tentang memahami konsep dasar analisis wacana. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Yoventi. Wacana adalah cara berkomunikasi manusia baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan untuk membangun makna, ideologi, dan hubungan sosial. Analisis wacana bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam politik teks ini. Dengan berkembangnya penelitian, berbagai teori dan media analisis wacana muncul memberikan kontribusi penting dalam linguistik dan ilmu komunikasi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar yang dari jenis-jenis analisis wacana dan teori-teori yang mendeskripsikannya. Menurut para ahli, Menurut para ahli, Firefox 2013 adalah bahasa menciptakan, mempertahankan, dan mengubah relasi kekuasaan. Dan menurut Van Dijk 2015, analisis wacana merupakan kajian tentang struktur dan fungsi teks dalam konteks sosial, khususnya bagaimana teks mencerminkan ideologi dan kekuasaan. Yang ketiga, menurut G 2013, analisis wacana adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas sosial, hubungan antara identitas sosial dan realitas sosial dalam berbagai konteks. Yang keempat, menurut Richardson, analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana bahasa dalam media menciptakan narasi, opini publik, dan dominasi sosial. Yang kelima, Tannen 2018, analisis wacana adalah kajian tentang pola interaksi dan narasi dalam komunikasi sehari-hari. Yang keenam, Becker dan Lovelevon 2015, analisis wacana merupakan metode untuk mengkaji bagaimana representasi sosial tertentu diciptakan melalui bahasa, terutama dalam media dan wacana politik. Jenis-jenis. Satu, critical discourse analysis, Bohoso. Kekuasaan dan ideologi, motif, struktur, dan penyampaian cerita. Fungsional, fungsi bahasa dalam konteks sosial. 3, 2, fungsional fungsi bahasa dalam konteks sosial. 3, multimodal analisis teks, gambar, dan suara. Ragam teori. 1, teori fungsional sistematik dikembangkan oleh Charles Halliday. Teori ini memandang bahasa sebagai sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. 1, teori kekuasaan dan ideologi, critical theory. Menurut Firefox, teori ini membahas hubungan antara bahasa dan kekuasaan serta bagaimana ideologi dihasilkan dan dipertahankan melalui wacana. 1, teori intertekstualitas. Julia Kristeva menjelaskan teks selalu terkait dan dipengaruhi oleh teks-teks
lain, di mana setiap wacana adalah hasil dialog dengan wacana sebelumnya. Baiklah, di sini kami membuka acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Ya, Oci. Baiklah, perkenalkan nama saya Oci Febriani. Izin bertanya, apa tujuan dan sasaran wacana itu? Apa tujuan dan sasaran dari wacana? Sasaran. Udah, makasih. Baik. Ya, kepada ini Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Monica dari kelompok 10. Izin bertanya kepada kelompok 11. Apa perbedaan kata judul Apa perbedaan? Sudah, pertanyaan saja. Bawa kursi di lantai. Oci kan tadi dari kelompok berapa? Di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Oci akan dijawab oleh Yopetri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Oci. Apa tujuan dan sasaran dari wacana? Tujuan wacana itu memberikan informasi, meyakinkan atau mempengaruhi, menghibur, terus menginstruksikan atau mengarahkan, membangun hubungan sosial. Sedangkan sasaran wacana itu audiens tertentu, pemahaman pesan, tindakan atau respon, dan perubahan sikap atau pandangan. Baiklah, apa sudah bisa dipahami? Ya, bisa. Dan dari audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Cukup. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab sendiri. Pertanyaan dari saudari Lini Monica. Apa perbedaan pendekatan teori wacana fungsional dengan teori wacana kritis? Yang pertama itu fokus utama, yang kedua konteks analisis, yang ketiga tujuan, yang keempat pendekatan analisis, yang kelima contoh penerapan. Teori fungsional lebih fokus pada fungsi, praktis, bahasa, dan komunikasi, sedangkan teori kritis lebih fokus pada dampak sosial politik penggunaan bahasa. Keduanya memiliki tujuan dan konteks analisis yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam studi wacana. Apakah sudah bisa dipahami? Dan audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, di sini. Kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. Analisis wacana memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial menggunakan dan kekuasaan yang tersembunyi dengan pendekatan seperti analisis kritis, naratif, dan multimodal. Analisis ini penting untuk memahami dinamika sosial di berbagai bidang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.